Halo, nama saya Regi Dewan Santika dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas 1 analisis dan visualisasi data. Jadi langsung aja. Di sini saya sudah ada di software RStudio ya. Jadi di tugas ini kita perlu mendownload software RStudio dan software R. Jadi perlu mendownload 2 software ya. Dan berikut adalah soalnya. Jadi kita diberikan data berikut, data kecepatan dan jarak dengan total 50 ya. Dan soalnya adalah hitung rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan hitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Tapi pertama-tama kita harus masukin semua data ini dulu ya ke software RStudio dengan satu persatu seperti ini. Masukin data semua ini ya sampai 50. Tapi kalau saya lakukan di sini akan membuang-buang waktu. Jadi saya sudah menyiapkan datanya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tinggal saya copy paste saja. Oke, pertama kita masukkan dulu datanya seperti ini, lalu enter. Ya, datanya sudah masuk ya. Lalu berikutnya kita hitung rata-rata kecepatan mobil dan rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Cara menghitung rata-rata dengan menggunakan perintah min ya, seperti ini. Lalu kita hitung rata-rata kecepatan. Ya, ini adalah rata-rata kecepatan ya, 17,5. Lalu kita hitung rata-rata jarak dengan perintah yang sama ya. Lalu kita ketik jarak, karena kita ingin menghitung rata-rata jarak. Ya, di sini rata-rata kecepatan 17,5, rata-rata jarak adalah 42,28. Lalu kita hitung standar deviasi data jarak menggunakan perintah SD ya, atau SD. Standar deviasi dari data jarak. Ya, berikut adalah hasilnya ya. Oke, untuk nomor 1, soal ABC sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jadi kita masih menggunakan tabel nomor 1 di atas tadi ya. Jadi kita membuat scatter plot dan histogram. Oke, kita kerjakan. Di sini menekan shift dan enter ya. Jadi tekan shift dan enter biar tutup kurungnya ikut ke bawah. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita enter. Ya, berikut adalah scatter plotnya ya. Jadi di sini main ini yang menghasilkan ini ya. Lalu xlab ini untuk memberikan data kecepatan dalam kilometer per jam. Yang ini ya. Yang artinya ini 20 km per jam, 40, 60 km per jam. Lalu ini ylab atau ylab untuk memberi data jarak dalam meter. Artinya ini 20 meter, 60 meter, 100 meter. Lalu call ini adalah color ya, warna biru. Dan PCH ini plotting karakter 19. Sebenarnya banyak ya plotting karakter, tapi saya masukkan 19. Plotting karakter ini bentuk dari titik-titik ini ya, bisa kotak, bisa apa, tapi saya milih ini. Jadi scatter plot ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak ya. Jadi semakin cepat mobil melaju, maka semakin jauh juga jarak yang diperlukan untuk berhenti sepenuhnya. Oke, untuk yang 2A dan B. 2A dan B sudah selesai. Lalu sekarang kita tinggal mengerjakan histogram dan menginterpretasinya. Untuk perintah histogram sudah selesai ya. Tinggal kita enter aja. Ya, ini adalah hasilnya. Untuk main ini, untuk menghasilkan ini ya, sama seperti tadi, yang bagian scatter plot. Lalu xlab, kecepatan dalam kilometer per jam. Ini ya, jadi ini 20, 40, 60 km per jam. Lalu frekuensi, ini seberapa sering atau seberapa banyak. Untuk di sini kecepatan rata-ratanya 20 km per jam ya, paling banyak di sini frekuensinya hingga 40. Yang artinya mayoritas mobil bergerak dengan kecepatan rendah ya, hanya 20 km per jam. Ada juga yang 40 km per jam tapi hanya sedikit frekuensinya. Begitupun yang 100 hingga 120 km per jam. Oke, untuk soal 2 bagian C dan D sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi di sini yang kita hitung adalah rata-rata nilai kelas dan standar deviasi dari masing-masing pelajaran ya, dari matematika dan bahasa Inggris. Jadi langsung aja. Pertama kita masukkan dulu datanya ya. Oke, untuk datanya sudah saya masukkan ya. Sekarang kita tinggal melakukan perhitungan koefisien keragamannya. Jadi di sini untuk menghitung koefisien keragaman menggunakan perintah CV ya. CV adalah coefficient of variation, dalam bahasa Indonesia koefisien keragaman.
Oke, ini adalah cara perhitungannya ya. Ini koefisien keragaman dari MTK dengan cara membagi standar deviasi matematika dibagi dengan rata-rata matematika dikali 100 ya. Begitupun sama dengan koefisien keragaman bahasa Inggris. Oke, kita sudah memasukkan datanya dan kita sudah melakukan perhitungannya koefisien keragaman. Sekarang kita tinggal menampilkan hasilnya saja ya, dengan cara seperti ini. Ya, ini adalah koefisien keragaman dari matematikanya 13,333. Lalu koefisien keragaman dari bahasa Inggris ya 11,42857. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pengerjaan tugas 1 analisis dan visualisasi data ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam saya mengerjakan tugas 1 ini. Jika memang ada salah boleh di komen aja. Sekian dari saya. Dah.